Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian beserta keluarga di rumah selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Guru akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam, yaitu pelajaran yang ke-7 dengan tema Mari Mengenal Rasul-Rasul Allah. Adapun tujuan pembelajaran kali ini anak-anak, yang pertama adalah memahami makna Rasul-Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Yang kedua, menghafal nama-nama Rasul Ulul Azmi. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap jujur dan sabar sebagai implementasi dari pemahaman pada Rasul. Itulah tujuan pembelajaran hari ini anak-anak. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya, mari kita simak bersama-sama penjelasan berikut. Memahami makna Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tahu anak-anak, Rasul itu siapa? Rasul artinya adalah utusan. Dan Rasulullah artinya adalah utusan Allah. Perlu diketahui anak-anak bahwa seorang Rasul dan Nabi itu ada perbedaannya. Apa bedanya? Kalau Rasul adalah manusia laki-laki pilihan Allah yang mendapat wahyu dari Allah dan wajib menyampaikan pada umatnya. Sedangkan seorang Nabi adalah manusia laki-laki pilihan Allah yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya saja. Artinya, seorang nabi tidak wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya anak-anak. Lantas, untuk apa Allah mengutus seorang rasul? Tujuan Allah mengutus para rasul ditegaskan dalam surat Al-An'am ayat 48 anak-anak. Berikut ayatnya. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin. Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul untuk memberi peringatan dan memberi kabar gembira. Kepada siapa peringatan itu ditujukan? Peringatan itu ditujukan kepada manusia yang ingkar kepada Allah, yang sering melakukan kejahatan. Dengan peringatan yaitu berupa ancaman neraka jahanam anak-anak. Dan kabar gembira itu ditujukan kepada siapa? Tentunya kabar gembira itu ditujukan kepada orang yang taat kepada Allah dan melakukan kebaikan. Apa bentuk kabar gembiranya? Yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Itulah tujuan Allah mengutus para rasul. Selanjutnya, apa tugas rasul dan bagaimana sifat-sifatnya? Mari kita pelajari bersama-sama tugas dan sifat rasul. Tugas para rasul adalah memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia dunia dan akhirat. Tentu tugas ini tidak mudah anak-anak. Bagi seorang rasul ada sifat-sifat yang harus dimiliki, yang disebut dengan sifat wajib. Apa saja sifat wajib itu?
Ada 4 anak-anak. Yang pertama adalah siddiq, yang kedua adalah amanah, yang ketiga tabligh, dan yang keempat adalah fatonah. Inilah sifat wajib, yaitu sifat yang harus dimiliki oleh seorang rasul. Apa siddiq itu? Siddiq artinya benar. Maksudnya, semua yang disampaikan oleh rasul, baik itu berupa perkataan atau perbuatan, semuanya adalah benar, karena selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah amanah. Apa itu amanah? Amanah adalah dapat dipercaya. Kenapa? Karena orang yakin bahwa setiap yang diucapkan oleh Rasul dan setiap yang dilakukan pasti benar. Oleh karena itu, seorang Rasul pasti memiliki sifat amanah, yaitu dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh. Apa tabligh itu? Tabligh adalah menyampaikan semua yang diwahyukan oleh Allah kepada para rasul, semuanya disampaikan kepada umatnya. Tidak ada yang disembunyikan. Dan yang terakhir adalah sifat fatonah. Apa sifat fatonah itu? Sifat fatonah adalah cerdas. Semua para rasul yang diutus oleh Allah kepada umatnya memiliki otak yang cerdas, anak-anak. Itulah tugas dan sifat rasul-rasul Allah. Kita tahu bahwa nabi dan rasul yang tercantum dalam Al-Quran itu berjumlah 25, anak-anak. Namun dari ke-25 nabi dan rasul itu ada rasul-rasul yang dipilih oleh Allah sebagai rasul ulul azmi. Apa rasul ulul azmi itu? Ulul azmi itu artinya rasul yang memiliki keteguhan dan tekad yang kuat. Ada 5 rasul ulul azmi, yaitu rasul yang memiliki keteguhan dan tekad yang kuat. Siapa saja kelima rasul tersebut? Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang kita kenal dengan Khotamul Anbiya, penutup para nabi. Apa yang membuat kelima rasul ini memiliki keteguhan dan kesabaran yang luar biasa? Kita tahu bahwa selama 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi umatnya masih saja ingkar, termasuk putranya sendiri, yaitu Kan'an. Hanya beberapa orang saja yang mengikuti dakwahnya. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Beliau berdakwah menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang raja yang zalim, penyembah berhala, yaitu Raja Namrud. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam akan dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup, tetapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam, beliau berdakwah menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang raja zalim dan sombong yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, yaitu Raja Fir'aun. Dengan keberaniannya, Nabi Musa alaihissalam tetap teguh menyiarkan ajarannya, yaitu menyeru kepada Fir'aun dan pengikutnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan Nabi Isa. Sejak kecil beliau diuji dengan lahirnya yang tanpa seorang ayah. Dalam dakwahnya menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau hendak dibunuh dengan cara disalib.
Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya dengan mengangkat beliau dan menggantikannya dengan seorang pengikutnya yang berkhianat yang bernama Yahuza atau Yudas Iskariot. Dan Yudas Iskariot inilah yang disalib, anak-anak. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti kita sudah mengenal. Sejak lahir beliau diuji sebagai seorang yatim dan kehilangan orang-orang yang dicintainya, yaitu mulai meninggalnya ibundanya Siti Aminah, kakeknya Abdul Muthalib, dan pamannya Abu Thalib. Dan dalam perjalanan dakwahnya pun beliau sering disakiti, bahkan diancam dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun semua itu tidaklah menggoyahkan imannya sedikit pun. Itulah kesabaran dan keteguhan yang luar biasa dalam menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesabaran dan keteguhan kelima Rasul tersebut dipertegas dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ahqaf ayat 35. Berikut lafadznya. Mari kita baca bersama-sama, anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Yang artinya, maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Dari keteguhan hati dan kesabaran para rasul ulul azmi dapat kita ambil pelajaran atau kita jadikan keteladanan. Apa saja keteladanan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak? Yang pertama adalah teguh dan sabar dalam belajar. Dalam kondisi apapun, kita harus tetap semangat dan tidak boleh putus asa dalam belajar. Yang kedua, teguh dan sabar dalam beribadah. Kita harus selalu menjaga sholat 5 waktu kita. Dan yang ketiga, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas sekolah. Jangan pernah putus asa. Apapun hasilnya, tetap kita harus mengerjakan tugas yang menjadi kewajiban kita. Dan juga kita harus teguh dan sabar dalam mematuhi kedua orang tua. Dan yang terakhir adalah teguh dan sabar dalam bergaul. Ketika kalian bermain dengan teman-temannya atau bergaul dengan saudara dan tetangga, kita harus sabar. Itulah keteladanan yang dapat kita contoh dari para rasul-rasul Allah, khususnya rasul-rasul ulul azmi. Demikian penjelasan untuk pembelajaran hari ini, anak-anak. Apabila ada hal-hal yang kurang kalian pahami, silahkan putar kembali video ini dan juga membaca buku di rumah. Dan pada akhir video pembelajaran ini, sebagai evaluasi, saya akan memberikan tugas pada kalian. Apa tugasnya? Perhatikan tugas berikut. Salinlah soal berikut ke buku tulis. Setelah disalin ke buku tulis, dijawab dan difoto. Setelah itu dikirim. Kapan tugas itu dikirim? Tugas dikirim ke WA pribadi paling lambat 1 minggu setelah materi ini dibagikan. Itulah tugas yang harus kalian kerjakan, anak-anak. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.